Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga semuanya sehat selalu ya dan tetap semangat untuk belajar. Kembali lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, yaitu materinya sikap, toleransi, dan simpatik. Kali ini anak-anak akan ditemani oleh Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Neni Rohaini dari Sekolah Dasar Negeri Karangyuda, Kota Cirebon. Anak-anak, kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok. Artinya kita tidak dapat hidup sendiri. Nah, ketika manusia hidup berkelompok, pasti akan ada perbedaan. Di antaranya ada perbedaan agama, kemudian perbedaan adat istiadat, suku, budaya, bahasa, bahkan adanya perbedaan pendapat. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, penting sekali untuk kita menerapkan perilaku terpuji, toleransi. Apa toleransi itu? Toleransi artinya sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, maupun agama. Nah, toleransi itu dilakukan hanya dalam bidang sosial, kemasyarakatan, atau hubungan antara umat manusia yang disebut dengan muamalah. Nah, sedangkan dalam bidang akidah dan ibadah, toleransi itu ada batasnya. Memang semua orang itu bebas untuk memilih agama apapun yang diyakininya. Kita pun harus menghargai keyakinan yang dianut oleh orang lain. Akan tetapi tidak berarti karena kita menghargai lalu kita mengikuti ibadah yang dilaksanakan oleh misalnya teman kita yang berbeda dengan agama kita. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan dalam bidang akidah atau agama. Kita laksanakan ibadah sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam agama Islam. Karena pada saat dahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang kafir melakukan negosiasi atau tawar-menawar dalam ibadah, di mana orang kafir meminta kepada Nabi agar Nabi menyembah apa yang mereka sembah, yaitu berhala. Kemudian mereka mengatakan orang-orang kafir pun akan menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tidak diperbolehkan karena kita melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi toleransi hanya dilakukan dalam bidang sosial. Contohnya, jika kita berteman dengan orang yang berbeda agama, maka kita harus menerapkan perilaku toleransi, yaitu tidak mengganggu aktivitas ibadah non-muslim. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, kita harus turut serta mengikuti kegiatan sosial, walaupun orang atau kita bergabungnya dengan orang yang berbeda adat istiadatnya atau berbeda suku dan budaya. Kita harus tetap berbaur. Nah, jangankan dengan yang berbeda agama,
berbeda suku, budaya, dengan sesama muslim pun kita harus menerapkan perilaku toleransi, yaitu saling menghormati. Contohnya, tidak membuat kegaduhan di masjid. Nah, kita juga harus menerapkan perilaku toleransi dalam lingkungan sekolah, yaitu di kelas contohnya. Sudah tentu kita semua memiliki pendapat yang berbeda. Nah, jika ada teman yang mempunyai pendapat yang berbeda, kita harus menghormatinya. Selain itu, kita pun harus menghormati atau toleransi terhadap guru. Ketika guru menjelaskan, kita harus mendengarkannya. Nah, itulah contoh perilaku toleransi. Selain itu, kita pun harus memiliki sikap simpati. Simpati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Sedangkan simpatik secara umum adalah perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Atau bisa dikatakan simpati itu sikap tenggang rasa. Nah, contohnya memosisikan diri kita dalam posisi orang lain. Baik ketika orang lain sedih, kita pun turut bersedih, ataupun ketika orang bergembira, kita pun harus bergembira. Misalnya teman kita mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kita ucapkanlah selamat kepada teman kita. Kemudian contohnya mendengarkan cerita teman hingga selesai. Ada lagi membantu teman yang sedang kesulitan. Misalnya teman kita kesulitan belajar nih dalam membaca Al-Quran. Nah, kita harus membantunya, mengajak untuk bersama-sama belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu bereaksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya. Kita carikan solusi. Jika ternyata kita tidak dapat mencari solusi atau membantunya, kita bisa mencari bantuan dari teman kita yang lain. Nah, perilaku simpati ini mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk memahami orang lain yang sedang kesusahan. Yang kedua, mengurangi masalah-masalah yang ada. Setidaknya dengan kita menunjukkan sikap simpati kita kepada teman yang misalnya mempunyai masalah, bisa mengurangi bebannya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari sikap simpati yaitu agar terjadi saling pengertian di antara sesama. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu yang soleh dan soleha bisa berperilaku terpuji, yaitu memiliki perilaku toleransi dan simpati. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Kita akan kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.